Lesi berwarna coklat dalam rongga mulut. Apa karena merokok aja? Eits, ternyata lesi ini banyak loh penyebabnya. Yuk kita cari tahu. Pada video kali ini kita akan membahas lesi-lesi pigmentasi. Nah, di sini kita akan belajar gimana caranya mendiagnosis lesi pigmentasi, kemudian lesi pigmentasi endogen, kemudian lesi pigmentasi eksogen, mulai dari jenis penyakitnya, etiologi, kemudian tanda-tanda klinis dan tampilan klinisnya, serta tata laksananya. Yang pertama yaitu diagnosis lesi pigmentasi. Meskipun epidemiologi dapat membantu dalam mengarahkan dokter dan meskipun beberapa lesi dapat didiagnosis secara meyakinkan hanya berdasarkan klinis, nah, diagnosis definitif pada lesi pigmentasi biasanya perlu evaluasi histopatologis juga. Nah, pigmentasi oral biasanya dapat bersifat fisiologis atau patologis, dan juga eksogen maupun endogen. Kemudian warna, lokasi, distribusi, dan durasi serta penggunaan obat, riwayat keluarga, dan perubahan pola juga penting untuk menjadi pertimbangan dalam diagnosis banding. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lesi pigmentasi baik endogen maupun eksogen. Untuk yang endogen, penyebabnya dari dalam, misalnya seperti pada kelainan endokrin dan juga iritasi kronis. Contohnya adalah physiologic pigmentation, kemudian oral melanotic makul, melanocytic nevus, melanoankatoma, dan Addison disease. Untuk yang eksogen, penyebabnya dari luar, contohnya yaitu smoker's melanosis, amalgam tattoo, drug-induced pigmentation, dan post-inflammation pigmentation. Yang pertama yaitu lesi endogen, yang akan kita pelajari yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pigmentasi fisiologis. Pigmentasi fisiologis umum terjadi dan biasanya dihasilkan akibat adanya peningkatan produksi pigmen melanin oleh melanosit. Untuk predileksinya biasanya lebih sering terjadi pada individu yang memiliki kulit gelap. Lalu untuk gejala dan tampilan klinis, warna pigmentasi fisiologis itu berkisar mulai dari coklat muda hingga hampir kehitaman. Dan biasanya pigmentasi fisiologis ini akan meningkat seiring bertambahnya usia dan intensitas warna bisa dipengaruhi oleh kebiasaan merokok, hormon, dan juga pengobatan sistemik. Lalu untuk lokasinya, yang paling umum adalah di attach gingiva, tetapi pigmentasi fisiologis itu bisa ditemukan di mana saja di dalam rongga mulut, termasuk ujung papila fungiformis pada dorsum lidah, dan juga diagnosis pigmentasi fisiologis biasanya bisa secara klinis dan tidak perlu perawatan apapun. Yang kedua yaitu oral makula melanotik, yang secara histologis bisa ditandai dengan adanya peningkatan produksi melanin in situ oleh melanosit basal dengan ciri morfologi yang normal. Nah, tampilan klinisnya seperti apa? Tampilan klinisnya yaitu makula melanotik oral berbentuk kecil, seperti pada gambar, kemudian berbatas tegas, berwarna coklat kehitaman yang umumnya terdapat pada bibir, gingiva, dan diikuti oleh palatum serta mukosa bukal. Untuk tata laksananya, umumnya biopsi direkomendasikan untuk membedakan antara makula melanotik dan lesi melanositik oral lainnya. Lalu, nevus melanositik, untuk etiologinya yaitu adanya mutasi onkogenik yang mendorong hiperproliferasi awal yang menghasilkan pembentukan nevi seperti pada gambar. Nevi melanositik jauh lebih jarang ditemukan pada mukosa mulut daripada kulit. Kalau secara klinis, nevus oral berukuran kecil, berupa makula berbatas tegas tetapi umumnya muncul sebagai papula yang sedikit ada penonjolan atau terangkat. Lesi bisa berwarna coklat, abu-abu kebiruan atau hampir hitam, dan terkadang bahkan tidak berpigmen. Untuk tata laksananya, biopsi sangat disarankan untuk setiap pigmentasi rongga mulut yang baru karena melanoma dini dapat disalahartikan sebagai nevi melanositik. Lalu yang keempat, ada melanoankatoma oral. Etiologinya sendiri merupakan peran dari trauma dalam perkembangan lesi, yaitu adanya terapi inhibitor BRAF yang dapat berperan dalam beberapa kasus. Untuk gejala dan tampilan klinisnya, melanoankatoma oral adalah lesi berpigmen jinak yang langka atau jarang terjadi, kemudian berwarna coklat hingga kehitaman, berbatas tegas, dan mirip dengan melanoankatoma kulit yang ditandai dengan adanya hiperplasia keratinosit, spinosus, dan melanosit dendritik. Situs intraoral yang paling umum ditemukan adalah mukosa bukal, bibir, palatum, dan juga gingiva. Usia rata-rata presentasi adalah 28 tahun, dan terutama terjadi pada orang yang berkulit hitam, dengan kecenderungan wanita yang lebih kuat terkena melanoankatoma oral. Untuk tata laksananya, yaitu eksisi bedah adalah pengobatan pilihan untuk lesi mukosa dan kulit. Karena kasus yang jarang dari lesi kulit premalignan atau ganas dilaporkan, maka reseksi yang lebih luas dengan margin yang jelas itu direkomendasikan.
Dan pada melanoakantoma kulit jinak, biasanya eksisi atau ablasi lokal dari lesi tersebut juga direkomendasikan. Lalu yang kelima adalah Addison disease. Penyakit Addison ditandai dengan adanya kekurangan produksi hormon korteks adrenal yang menyebabkan peningkatan produksi hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Hal ini dapat menyebabkan pigmentasi gelap yang menyebar pada kulit dan juga mukosa mulut. Untuk tanda dan gejala penyakit Addison, termasuk anoreksia, mual, dan juga hipotensi postural. Bibir, gingiva, mukosa bukal, langit-langit, atau palatum durum, dan juga lidah biasanya terlibat pada Addison disease. Nah, lesi ini dapat menyebar atau terlokalisir, lalu pigmentasi diffuse atau diskrit pada bibir dan mukosa mulut biasanya berwarna coklat maupun kehitaman. Tata laksana dari Addison disease, yaitu pengobatan lesi berpigmen pada mukosa mulut, biasanya tidak diperlukan. Biasanya lesi ini akan hilang mengikuti pengobatan dengan kondisi dari Addison disease.